Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Al-Fakir. Dalam kesempatan ini kami akan membahas terkait Siskudes Sistem Keuangan Desa versi 2.0.7 rilis 2, yang mana pada Siskudes rilis 2 ini ada beberapa tambahan menu antara lain, yaitu terkait penghitungan upah PKTD. Dan yang kedua terkait penyertaan modal desa. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan pembayaran pajak secara deposit. Langsung saja untuk kegiatan yang pertama yaitu terkait dengan penambahan penghitungan upah PKTD. Di sini kita mulai dari penganggaran, data entry, penganggaran, isian data anggaran. Kita pilih salah satu desa contoh. Sebagai contoh, kita ambil salah satu desa. Nah, di kegiatannya sampai dengan paket kegiatannya nanti, kegiatan apa yang masuk kegiatan PKTD di desa, kita cari dulu kegiatannya, kita ambil sampling. Di contohnya di desa ini ada kegiatan pembersihan lingkungan jalan desa. Misalnya ini sudah dianggap atau direncanakan untuk kegiatan PKTD di desa, maka kegiatan ini dirubah dengan menunya dirubah dengan menu PKTD. Perbedaannya dengan sebelumnya, tagging kegiatan kalau di aplikasi sebelumnya sebelum rilis ini ada di bawah untuk tagging. Tapi sekarang sudah ada di atas karena di bawah sudah ditempati oleh menu PKTD atau non PKTD. Nah, di sini dirubah. Nah, ini masuk kalau emang ini kegiatan pembersihan lingkungan jalan desa ini masuk kegiatan PKTD, maka di sini dirubah PKTD. Tapi kalau tidak, maka dirubah non PKTD. Karena ini termasuk kegiatan PKTD, maka kita rubah dengan kegiatan PKTD. Jadi ini dipilih PKTD-nya. Kalau kegiatan yang lain tidak termasuk PKTD, maka tetapkan saja non PKTD. Ini isinya non. Jadi kegiatan ini termasuk non PKTD. Yang masuk PKTD hanya ini. Selanjutnya kalau sudah masuk di kegiatan PKTD, di paket kegiatannya, kita melangkah ke belanja. Di belanja juga dirubah. Di belanjanya ini pembersihan lingkungan jalan, yang masuk PKTD-nya itu apakah upah, apakah bahan. Yang disebut PKTD, upah PKTD yaitu upahnya saja. Karena ini upah PKTD ada tambahan menu upah PKTD. Jadi di sini dicentang upah PKTD-nya. Kita simpan. Nah, karena yang disebut PKTD itu hanyalah upahnya saja yang dihitung, yang mana di aturannya itu kan upah PKTD itu minimal 50% dari pagu anggaran. Kalau untuk bahannya, apakah masuk juga? Ya enggak, karena bahan tidak masuk ke upah PKTD. Jadi di sini tidak usah dicentang. Biarkan saja. Untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan yang selain PKTD, coba kita cek apakah muncul. Kita pilih upah. Nah, ini di sini tidak akan muncul. Karena apa? Karena di paket kegiatannya tadi kita pilih non PKTD. Yang
dipilih PKTD hanya kegiatan pembersihan lingkungan jalan desa. Dan apabila teman-teman desa itu tidak bisa merubah kegiatan ini karena sudah dilakukan posting APBDes oleh administrator atau terkunci oleh admin kabupaten, maka berubah nanti ketika ada perubahan APBDes untuk menentukan upah PKTD-nya. Jadi tunggu nanti ketika perubahan APBDes nanti dirubah upah PKTD untuk segera dicentang. Setelah selesai dari paket kegiatan, terus masuk ke belanjanya sudah, kita langsung masuk ke menu penata usahaan di SPP kegiatan. Di SPP definitif, karena kita di 2025 harus menggunakan SPP definitif karena semua belanja menggunakan non tunai. Di sini kayaknya sudah dibuatkan kwitansi. Kita coba cek. Nah, di sini ada penambahan di kwitansi ini, ada penambahan realisasi PKTD. Jadi kalau emang tidak tercentang kita rubah terus centang. Kalau di bahannya tadi kan tidak dicentang, di sini tidak akan muncul. Karena di belanja tadi tidak dicentang upah PKTD dan ini karena bukan termasuk upah. Coba kita cek juga di laporan penganggaran. Nah, di sini yang semula di menu-menu ini hanya dengan kalau di aplikasi sebelumnya itu sampai dengan rekapitulasi tagging penganggaran, sekarang ada penambahan penganggaran khusus untuk PKTD. Kita centang di sini, coba cek ada penambahan ini. Kalau sudah posting kita coba pilih posting, coba sumber dananya juga pilih dan coba cetak. Nah ini dengan pembersihan lingkungan jalan desa anggarannya 6.142, nilai upahnya 5.355. Ini persentasenya 87,19%. Kalau di aturannya untuk kegiatan PKTD ini, upah PKTD ini kan minimal 50% dari pokok anggaran. Jadi untuk kegiatan PKTD ini sudah melebihi dari 50%. Jadi kegiatan PKTD-nya aman, sudah sesuai. Ini juga seharusnya dicek oleh teman-teman apakah ini termasuk PKTD atau tidak. Kalau di bawah 50% berarti tidak masuk PKTD. Terus di sini juga ada penambahan di tagging penganggaran. Di sini sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada. Sudah ada pilihan PKTD ataupun non PKTD. Kalau kita pilih PKTD, maka nanti yang muncul hanya kegiatan PKTD saja. Kalau yang dipilih non PKTD, yang muncul nanti non PKTD. Tapi kalau dikosongi, maka yang muncul semua kegiatan baik PKTD maupun non PKTD. Toh kita pilih pilih PKTD. Nah, ini muncul menu di kegiatan pembersihan lingkungan jalan desa sebesar 6.142. Kalau sudah, kita masuk ke dicek di pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Di sini juga ada penambahan menu untuk PKT. Dan di sini ada laporan realisasi PKTD. Coba kita cetak.
Nah ini bentuknya laporan relasi PKTD per paket kegiatan. Jadi pembersihan lingkungan jalan, nama paketnya, terus anggaran pagunya 6 juta, terus eh, upah untuk PKT yaitu 5.350. Persentasenya 87,19%. Nah, ini untuk penganggarannya. Realisasinya ini masih kosong. Berarti tadi di kwitansi masih belum difinalkan atau masih belum di pencairan SPP. Coba kita rubah. Nah, ini transit draft kita finalkan dulu. Terus kita cairkan dulu. Kita pilih bank karena kita sudah menggunakan non tunai. Kita simpan. Coba kita cek lagi di pertanggungjawaban. Nah, ini sudah direalisasikan. Jadi output kegiatannya setelah direalisasikan, capaian outputnya 100% untuk kegiatan PKTD. Jadi penambahan menu PKTD di rilis 2 ini, yang pertama ada di menu penganggaran, di paket kegiatannya ada menu eh, penambahan PKTD ataupun non PKTD. Terus yang kedua ada di menu belanja, belanja barang, belanja upah, itu juga ada penambahan PKTD, itu dicentang. Terus yang ketiga itu ada penambahan juga di penata usahanya menu di menu kwitansi. Itu juga dicentang untuk kegiatan PKTD. Lanjut untuk update yang kedua terkait penyertaan modal desa. Kalau sebelumnya di aplikasi sebelumnya itu tidak ada tagging kegiatan untuk penyertaan modal desa yang mengarah pada kegiatan ketahanan pangan. Jadi di rilis 2 ini ada penambahan terkait pilihan untuk kegiatan penyertaan modal desa taruh pada kegiatan ketahanan pangan atau lainnya. Kita masuk ke menu penganggaran, pilih desa, terus kalau penyertaan modal itu ada di pembiayaan juga. Nah, untuk di sini ada penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan. Kalau di sini ada tambahan juga penyertaan modal BUMDes. Kita pilih ini untuk ketahanan pangan. Di sini ada pilihan tagging, ada penambahan pilihan tagging kegiatan. Jadi untuk penyertaan modal BUMDes ketahanan pangan, kita tagging dengan kegiatan ketahanan pangan. Jangan tagging yang lain ya, karena untuk penyertaan modal 2025 ini diharuskan masuk pada penyertaan modal dalam ketahanan pangan. Dipilih ketahanan pangan. Setelah itu simpan. Ini berarti untuk ketahanan yang ini satunya karena tidak masuk kegiatan pada prioritas PD, ini tidak usah di tagging, biarkan saja. Misalnya ada penyertaan modal lain dari dana desa juga untuk BUMDes yang lain, juga tidak usah di tagging. Tentu setelah di penganggaran dirubah, ketika mau mencairkan, ketika mau buat SPP,
Jika ada perubahan di penata usahaan SPP kegiatan di SPP pembiayaan. Di SPP pembiayaan contoh saja. Nah, di sini ada penambahan tagging. Contohnya misalnya berapa tadi? 30. Sudah mencairkan 230. Nah, ini di tagging. Nah, ini muncul taggingnya ketahanan pangan. Di sini disesuaikan saja ya, sesuaikan desa masing-masing. Ini nomor rekeningnya, contoh. Nah, ini nama banknya misalnya Jatim. Ini bumdesnya bumdes apa? Ini kode menyesuaikan di desa, misalnya NPWP, soalnya dulu berapa? Nah, ini disimpan. Jadi penambahan untuk menu kegiatan penyertaan modal desa ada di menu perencanaan, yaitu di pembiayaan itu dirubah taggingnya, dan yang kedua yaitu ada di menu penata usahaan di di SPP pembiayaan. Di situ di kwitansinya ada tagging untuk ketahanan pangan. Setelah itu update yang ketiga yaitu terkait pembayaran pajak secara deposit. Ini ada penambahan menu juga di menu penata usahaan, terus di mutasi kas. Nah, ini sebelumnya hanya sampai dengan admin bank saja, tapi sekarang sudah ada menu untuk deposit pajak. Nah, deposit pajak. Misalnya desa itu mau membuat deposit pajak atau bayar duluan, maka sebelumnya harus membuat kode billing dan termasuk NTPN-nya juga diisi berapa nanti uraiannya, yaitu untuk pembayaran apa aja, untuk apa, di tahun berapa, dan pembayarannya tunai maupun non tunai. Terus nilainya. Ini deposit pajak ini digunakan seperti halnya dengan saldo pada pembayaran pajak. Misalnya di desa A, deposit pajak ingin menaruh uang misalnya 50 juta. Kita bayar dulu di billing dan juga NTP-nya nanti dimasukkan. Itu penambahan tambahan khusus pada Siskudes rilis 2. Selanjutnya ada penambahan watermark pada SPP kegiatan manakala kegiatan itu masih belum difinalkan atau masih draft. Kita coba cek di penata usahaan SPP kegiatan keliling desanya. Nah, di sini coba
kita cari yang draft. Ini contohnya misalnya ini masih draft. Kalau kita cetak, ini eh, akan muncul draft. Di surat permintaan pembayaran ini akan muncul draft. Jadi harapan kami teman-teman desa kalau emang sudah melakukan SPP pencatatan pada kwitansi sudah sesuai, langsung lakukan finalisasi atau finalkan SPP-nya. Langsung finalkan. Ya. Setelah itu langsung kita setelah difinalkan kita langsung ke pencairan SP. Nah, langsung kita cairkan. Sudah tutup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami harap teman-teman tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berusaha. Kita sama-sama belajar, saling memberikan masukan agar sama-sama mendukung pemerintahan desa yang lebih maju. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.